down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TGJ 3 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil dari kerja yang kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama. Perkenalkan, nama saya Iman Syafitra Siombing. Perkenalkan, nama saya Fikri Adrian Purba. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 3 dari Mapel FJK 2 yang berjudul Prosedur Instalasi Server Softsuite berbasis SIP. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu SIP. Session Initiation Protocol atau SIP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk menginisiasi, memodifikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi melalui jaringan IP. Protokol ini sangat penting dalam komunikasi berbasis VoIP atau Voice over IP, video konferensi, dan aplikasi komunikasi berbasis IP lainnya. SIP berfungsi untuk menetapkan sesi komunikasi antar perangkat dan pengguna, serta mengelola aliran komunikasi seperti suara dan video dalam jaringan telekomunikasi. SIP adalah protokol yang digunakan untuk mengatur sinyal dan manajemen sesi dalam komunikasi berbasis IP. SIP mendefinisikan bagaimana sesi komunikasi dimulai, dipertahankan, dan diakhiri. Protokol ini bersifat teks, mirip dengan HTTP dan SMTP, yang memungkinkan perangkat seperti telepon IP atau aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. Konsep SIP. Konsep dasar SIP adalah pengaturan komunikasi antar perangkat melalui pengiriman pesan-pesan yang berisi informasi tentang pengaturan sesi. SIP mendukung berbagai jenis komunikasi seperti telepon suara, video call, dan konferensi audio atau video. Pengguna atau perangkat yang berkomunikasi menggunakan SIP akan bertukar pesan dengan cara yang terstruktur yang memungkinkan pengaturan koneksi secara fleksibel dan efisien. Aspek protokol SIP. 1. Pesan SIP. SIP menggunakan berbagai jenis pesan untuk mengatur komunikasi, antara lain invite untuk memulai sesi, ACK untuk mengonfirmasi permintaan, buy untuk mengakhiri sesi, dan cancel untuk membatalkan permintaan. 2. Metode SIP. Protokol ini menggunakan metode seperti register untuk pendaftaran pengguna, invite untuk memulai panggilan, dan ACK untuk konfirmasi. 3. Komunikasi client-server. SIP bekerja dengan pola komunikasi client-server, di mana perangkat pengguna mengirimkan pesan SIP ke server seperti SIP proxy yang kemudian meneruskan pesan tersebut ke perangkat tujuan. Cara kerja SIP. Cara kerja SIP berfokus pada pengelolaan komunikasi antar pengguna. Ketika seseorang ingin melakukan panggilan, perangkat mereka akan mengirim pesan invite kepada perangkat tujuan. Setelah itu, terjadi negosiasi antara perangkat menggunakan SIP untuk menyepakati parameter komunikasi. Setelah sesi selesai, pesan buy dikirimkan untuk mengakhiri komunikasi. SIP juga mendukung pengaturan aliran data melalui protokol lain seperti RTP atau Real Time Transport Protocol yang digunakan untuk transmisi suara atau video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan. Selanjutnya, melakukan instalasi server soft switch berbasis SIP. Server soft switch berbasis SIP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola komunikasi berbasis SIP dalam sistem telekomunikasi. Soft switch berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan panggilan telepon berbasis IP, serta menyediakan layanan komunikasi seperti VoIP, video call, dan konferensi. Dalam instalasi server soft switch berbasis SIP ada beberapa komponen dan proses yang perlu dipahami dengan baik, yaitu komponennya SIP proxy server, menjadi perantara dalam komunikasi antar pengguna dengan meneruskan pesan SIP ke tujuan yang tepat. 2. SIP register server, menyimpan informasi register perangkat SIP dan menghubungkan perangkat ke perangkat penerima berdasarkan alamat SIP. Ketiga, SIP redirect server, memberikan informasi alamat tujuan kepada SIP proxy ketika perangkat penerima tidak dapat dijangkau oleh SIP proxy. 4. Media gateway, menghubungkan jaringan telepon tradisional PTSN dengan jaringan IP, memungkinkan komunikasi antar keduanya. 5. Billing server, mengatur penagihan dan penggunaan untuk setiap sesi yang berlangsung, biasanya digunakan oleh penyedia layanan SIP. Lalu, arsitektur soft switch berbasis SIP. Arsitektur soft switch berbasis SIP biasanya melibatkan beberapa lapisan berikut.
yaitu pertama, lapisan aplikasi. Menangani aplikasi pengguna, misalnya aplikasi VoIP atau sistem telekomunikasi yang terhubung dengan server SoftSwitch melalui protokol SIP. Kedua, lapisan kontrol, menyediakan fungsionalitas peraturan sesi komunikasi dengan protokol SIP, termasuk pengelolaan register dan penerusan panggilan. Ketiga, lapisan media, menggunakan protokol seperti RTP, Real Time Transport Protocol, untuk menerima media, suara, video, atau data antar perangkat. Keempat, lapisan transport, menangani pengiriman data dan sinyal antar server dan perangkat melalui jaringan IP, memastikan koneksi yang stabil dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi penerapan SIP. Beberapa aplikasi penerapan SIP dalam server SoftSwitch berbasis SIP antara lain: 1. Layanan VoIP, menyediakan panggilan suara melalui internet dengan menggunakan SIP untuk mengelola sesi komunikasi. 2. Video conferencing, memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video menggunakan protokol SIP. 3. Unified Communication, integrasi berbagai layanan komunikasi seperti telepon, email, pesan instan ke dalam suatu platform berbasis SIP. Konfigurasi server SoftSwitch berbasis SIP. Konfigurasi server SoftSwitch berbasis SIP melibatkan beberapa langkah teknis yang harus dilakukan agar server dapat berfungsi dengan baik. Antara lain: 1. Pengaturan alamat IP. Server dan perangkat SIP harus diatur dengan alamat IP yang terdapat agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi. 2. Pengaturan DNS dan pendaftaran SIP. Konfigurasi DNS untuk memastikan perangkat dapat menemukan alamat server SIP, serta mengatur pendaftaran pengguna melalui SIP Registrar. 3. Pengaturan SIP, proxy, dan redirect server. Konfigurasi server proxy untuk mengarahkan pesan SIP ke perangkat tujuan yang sesuai, serta penggunaan redirect server untuk memberitahukan lokasi perangkat tujuan. 4. Keamanan dan firewall, melakukan konfigurasi firewall dan pengaturan VPN jika diperlukan untuk mengamankan komunikasi yang berlangsung antara perangkat dan server. 5. Pengujian koneksi. Setelah konfigurasi, pengujian jaringan dan server perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa komunikasi dapat berjalan lancar tanpa gangguan atau masalah latensi. Dengan melakukan instalasi dan konfigurasi yang tepat, server SoftSwitch dapat berbasis SIP yang dapat menyediakan solusi komunikasi yang efisien, skalabel, dan aman. Sistem ini memungkinkan penggunaan untuk melakukan panggilan suara dan video dengan kualitas tinggi melalui jaringan IP, dan dapat diintegrasikan dengan layanan komunikasi lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi bisnis dan pribadi. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai prosedur instalasi server SoftSwitch berbasis SIP. Jika ada salah atau kata-kata kami yang kurang, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.